Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul makalah yang berjudul Akidah dan Syariah. Rumusan masalah, latar belakang. Rumusan masalah, apakah pengertian akidah, apakah pengertian syariah. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian akidah serta manfaat mempelajari akidah. 2. Untuk mengetahui pengertian syariah serta karakteristiknya di dalam Islam. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah. Akidah adalah bentuk masdar dari kata akoda, yaitu akdan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan pokok. Sedangkan secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan, dan tubuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan buku yang tidak tercampur oleh keraguan. 2. Upaya memperkokoh akidah. Salah satu cara untuk memperkokoh akidah adalah dengan memurnikan keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam. 3. Fungsi dan sumber akidah. Fungsi akidah. Ibaratnya akidah adalah dasar atau fondasi mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kuat dan kokoh fondasi dibuat. Kalau dasar atau fondasi lemah, bangunan itu akan roboh dan ambruk. Tak ada bangunan tanpa dasar atau fondasi. Selanjutnya, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya wajib diimani atau diyakini dan diamalkan. B. Syariah. Syariah berarti jalan besar. Dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Dalam pengertian teknis ilmiah, syariah mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir esoteris. Syariah memberikan kepastian hukum yang penting bagi pengembangan diri manusia dan pembentukan dan pengembangan masyarakat yang berperadaban atau masyarakat madani. Syariah meliputi dua bagian utama, yaitu yang pertama ibadah dalam arti khusus yang membahas hubungan manusia dengan Allah, vertikal. B. Muamalah yang membahas hubungan horizontal manusia dan lingkungannya. Yang C. Perbedaan syariah dan fiqh. Sepintas kita melihat bahwa syariah dan fiqh tidak jauh berbeda. Ilmu fiqh memang membahas tentang tata cara beribadah yang termasuk dalam syariah. Keduanya ada untuk saling melengkapi, namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Berikut ulasannya. Syariat terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, muamalah yang mengatur hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya, binatang dan tumbuhan. Sedangkan fiqh menurut bahasa berarti paham dan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf dan mengkaji secara mendalam ilmu syariah yang terdiri dari ibadah, baik bersifat umum mahdah maupun gair mahdah. D. Ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia. Syariat Islam berfungsi membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya syariat Islam kepada manusia juga memiliki tujuan yang sangat mulia. Pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Yang kedua, melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang
sangat berat. Contohnya, hukum qisas. Di dalam Islam dikenal ada 3 macam pembunuhan, yakni pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, dan pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina, ghairul muhsan, perjaga atau gadis, dan rajam lempar batu bagi pezina muhsan, suami istri, duda atau janda. Al-hadis firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Yang keempat, melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal atau menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Kelima, kamar. Sudah sangat jelas. Yang kelima, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar melindungi hartanya, di antaranya dengan menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah, misalnya, kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Yang ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang harus aman dari rasa lapar dan takut, sehingga seseorang memimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu tidak mengalami kelaparan dan ketakutan. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah perbedaan antara akidah syariah adalah akidah yang merupakan pegangan seorang muslim dalam meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Syariah sebagai jalan aturan dan tindakan konkret berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meyakini dan terbentuknya akidah yang benar. Jadi, teman-teman, dari apa yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kenapa kita harus mempelajari akidah dan syariah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eta. Kenapa kita harus mempelajari akidah dan syariah? Seperti yang kita tahu, tujuan akidah yang sebenarnya adalah untuk menghindari perbuatan yang sesat. Oleh karena itu, orang yang memahami akidah dengan baik akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibu Eta? Sudah paham? Lagi? Saya bertanya, Silakan. apa perbedaan syariah dan fikih? Terima kasih kepada Ibu Eni. Itu ada di poin C, Bu, perbedaan syariah dan fikih. Untuk lebih jelasnya saya akan membacakannya. Perbedaan syariah, poin C, perbedaan syariah dan fikih.
sepintas kita melihat bahwa syariat dan fiqh tidak jauh berbeda. Ilmu fiqh memang membahas tentang tata cara beribadah yang termasuk dalam syariat. Keduanya ada untuk saling melengkapi. Namun, tetap ada perbedaan di antara keduanya. Berikut ulasannya. Syariat terdiri dari dua bagian, yaitu satu, ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dua, muamalah yang mengatur hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Binatang dan tumbuhan. Sedangkan fiqh menurut bahasa berarti paham, dan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf dan mengkaji secara mendalam ilmu syariah yang terdiri dari ibadah, baik yang bersifat mahdah maupun ghair mahdah. Syariah memiliki pengertian yang amat luas. Tetapi dalam konteks hukum Islam, makna syariah adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i, sedangkan fiqh adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nas yang zani. Itu sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan pembahasan makalah saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.